Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Dirsan Laaga, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250-109-113-960 pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMA Negeri 26 Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, sehat, Allahu Akbar. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Dipersilakan. Teman-teman, sebelumnya kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. ilman warzuqni fahman. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak akan mengambil absen ya. Adrian Pura, Hadir Pak. Abdul Aziz Hanubun, Hadir. Atika Laju, Hadir Pak. Asmi Laskola, Hadir Pak. Erni Landore, Hadir Pak. Hadir Pak. Farhan Fairis. Hadir Pak. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, ya, yang dipercayakan untuk menjadi dirjen. Dipersilakan. Tanjaman. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung
Sebagai tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu membaca, memahami, dan menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina serta mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dan cara membentengi diri. Yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, saya jelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini jelaskan bahwa la taqrabu zina, jangan dekati zina. Berarti kita tidak diperbolehkan untuk mendekati zina. Ada hal-hal yang dapat mendekati zina, misalkan duduk berduaan, ya, duduk berduaan di tempat-tempat sepi, ya, nah itu dinamakan mendekati zina. Ya. Kemudian hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika kita, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika dalam keadaan beriman. Artinya bahwa ketika melakukan satu hubungan yang terlarang dalam keadaan yang beriman, ya, maka itu yang dilarang, ya, tidak diperbolehkan, itu dilarang dalam hadis tersebut, ya. Isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Kemudian yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Nah, itu adalah kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian, apa itu pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial, budaya atau agama. Nah, itu adalah definisi atau pengertian dari pergaulan bebas. Nah, contohnya yaitu perilaku seksual di luar nikah, kemudian menggunakan narkoba, kenakalan remaja dan lain-lain. Ya, itu contoh-contoh kasus, ya, dalam pergaulan bebas. Ya. Kemudian ciri-ciri perbuatan zina itu dapat dibagi menjadi dua, ya, yaitu yang pertama zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya dirajam dengan mengukur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Nah, kemudian zina yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih pejaka atau gadis. Hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Artinya zina muhsan ini artinya bahwa ini yang sudah berumah tangga, yang sudah kawin, ya. Nah, yang kasus-kasus yang terjadi di luar itu perselingkuhan, ya. Nah, itu hukumannya itu dirajam dengan mengubur, ya, pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Itu hukuman yang dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, orang yang selingkuh, ya, orang yang sudah berumah tangga. Kemudian zina ghairu muhsan, yaitu yang belum ada ikatan perkawinan, ya, masih laki-laki
dan perempuan yang belum ada ikatan perkawinan. Ya. Jadi ketika mereka melakukan ya hubungan terlarang, maka hukumannya yaitu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya, bisa paham? Bisa. Ya, akibat pergaulan bebas. Ya, yang pertama bagi diri sendiri, yaitu malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambah dosa. Ya, nah, itu akibat pergaulan bebas pada diri sendiri. Kemudian bagi keluarga, yang pertama mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua, dan memiliki investasi akhirat. Ya, nah itu adalah dampak atau akibat pergaulan bebas bagi keluarga. Kemudian dampak pergaulan bebas bagi masyarakat, yaitu merabatnya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Ya, jadi itu adalah akibat pergaulan bebas masa masyarakat. Hikmah menghindari pergaulan bebas. Ya, ini adalah hikmah ketika kita menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Dan yang ketiga, hikmah yang ketiga, dapat menggapai cita-cita di masa depan. Ya, itu adalah hikmah menghindari pergaulan bebas. Ya. Baik, selanjutnya kita akan menayangkan sebuah video ya sebagai perenungan diri ya. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa merasakan rasa kasih sayang sama sekali. Orang tua selalu bertengkar, entah apa yang mereka bicarakan. Terkadang aku jadi barang pulang bersama orang tua. Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya, tapi akhirnya malah terjerumus ke jurang yang gelap. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulan yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan
perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita bangkit bersama. Mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Dari tayangan tersebut yang kalian nonton tadi, apa yang kalian rasakan? Ya. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Ya, coba sampaikan saja. Takut melakukan pergaulan bebas. Ya, itu adalah apa yang sudah dirasakan oleh kalian setelah kalian menonton video kali ini. Takut melakukan pergaulan bebas. Kemudian selanjutnya Pak akan membagikan bentuk kelompok, ya. Jadi kelompok akan menjadi 4 kelompok, ya. Dan masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok memiliki materi diskusi yang berbeda. Ya, ya silakan menuju ke kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi kelompok 1 yaitu membahas tentang menganalisis makna jangan mendekati zina dan bentuk mendekati zina. Ya, mana kelompok 1? Kelompok 2, ya, itu membahas tentang mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dari aspek agama dan psikologi. Mana kelompok 2? Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3 itu membahas tentang mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dari aspek kesehatan dan sosial. Dan kelompok 4 itu membahas tentang merumuskan cara-cara membentengi diri dari pergaulan bebas di era digital. Ya. Jadi perhatian. Ya. Perhatian. Ya. Jadi Pak sampaikan langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang kalian akan kerjakan pada saat diskusi, ya. Yang pertama,
dalam setiap kelompok harus saling bekerja sama, ya, saling memberikan pendapat, menghargai pendapat antar kelompok, ya, bisa? Ya. Setelah itu kalian berdiskusi, ya, berdiskusi terkait dengan materi yang sudah kalian dapatkan itu, ya. Setelah kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, maka terakhir Pak akan minta untuk masing-masing perwakilan kelompok untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Paham? Paham. Ya. Silakan untuk berdiskusi dengan tenang, saling bermusyawarah. Bisa paham? Kelompok 4, benar? Gimana? Sudah selesai? Berdiskusi? Sudah? Ya. Kalaupun sudah, maka Pak minta perwakilan kelompok masing-masing untuk maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Siapa yang sudah siap? Keluar. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, dipersilakan ketua kelompoknya ke depan. Yang lain menyimak dan perhatikan ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perwakilan kelompok 1 akan membahas tentang menganalisis makna jangan mendekati zina dan bentuk-bentuk mendekati zina. Makna mendekati zina dalam kehidupan remaja. Mendekati zina mencakup berbagai perilaku dan situasi yang dapat menjadi pintu menuju perbuatan zina, terutama dalam konteks pergaulan remaja masa kini. Bentuk-bentuk mendekati zina itu terbagi atas 6. Yaitu yang pertama ada khalwat, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Contohnya seperti berduaan di tempat yang sepi, di dalam kamar atau di dalam kendaraan tanpa didampingi mahram. Yang kedua ada pandangan yang tidak terjaga. Contohnya melihat konten porno atau memandang lawan jenis dengan syahwat. Yang ketiga, sentuhan yang tidak pantas. Contohnya seperti berpegangan tangan, berpelukan atau konten
konten fisik atau kontak fisik lain dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang keempat, percakapan dan komunikasi yang melanggar batas. Contohnya seperti mengobrol percintaan, bermesraan melalui chat, telepon, atau media sosial dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kelima, mengunjungi tempat-tempat rawa. Contohnya seperti ini, nongkrong di klub malam, kafe tidak sesuai norma, atau tempat maksiat lainnya. Yang keenam, yaitu terakhir, mengonsumsi konten tidak senonoh. Contohnya seperti menonton film, membaca buku, bermuatan pornografi, atau mengakses situs dewasa. Baik, terima kasih. Itulah tadi diskusi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 telah presentasikan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini mewakili kelompok saya ini mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dari aspek agama dan psikologis. Dampak negatif pergaulan bebas contohnya, pergaulan bebas tidak hanya melanggar ajaran agama tetapi juga membawa dampak buruk yang luas. Dampak dari aspek agama contohnya, menundukkan agama seperti menjadikan hati keras dari sulit menerima nasihat agama, meninggalkan perintah Allah, melanggar pelanggaran Allah secara terang-terangan, mengurangi pahala dan menambah dosa, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Yang kedua, dampak dari aspek psikologis, rasa bersalah dan stres, menyebabkan kecemasan berkelanjutan, depresi dan hilangnya harga diri, terutama jika sampai terjadi kehamilan di luar nikah atau hubungan. Kecanduan seksual dapat berkembang menjadi perilaku konflik yang merusak. Baik, itulah tadi hasil kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus buat kami. Ya, terima kasih kelompok 2 yang telah memberikan hasil dari kelompok 2 tersebut. Ya, sekarang kelompok berapa yang sudah siap? 3. Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil pembahasan kami, yaitu mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dari aspek kesehatan dan sosial. Dampak dari aspek kesehatan yaitu 1. Penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, AIDS, sifilis, dan gonore, herpes. Kedua, kehamilan tidak diinginkan, berisiko pada aborsi, tidak aman, dan masalah kesehatan reproduksi jangka panjang. Ketiga, gangguan kesehatan mental, anxiety, depresi, dan trauma. Dampak dari aspek sosial: 1. Rusaknya kehormatan dan nama baik diri sendiri dan keluarga. Kedua, beban keluarga dan masyarakat, masalah ekonomi dan sosial akibat KTD atau penyakit. Ketiga, putusnya hubungan sosial, dikucilkan oleh lingkungan. Dan keempat, masa depan yang terancam, pendidikan dan karir bisa terhambat. Baik, itulah tadi hasil pembahasan diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus.
hasil diskusi mereka. Ya, selanjutnya kita ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Jadi silakan ketua kelompok untuk maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul merumuskan cara-cara membentengi diri dari pergaulan bebas di era digital. Cara membentengi diri dari pergaulan bebas di era digital. Strategi praktis untuk remaja. 1. Kuatkan iman dan takwa. Contohnya perbanyak ibadah, tilawah Al-Quran, dan doa memohon perlindungan. Contoh kedua, ingat selalu bahwa Allah Maha melihat. 2. Jaga pandangan atau hadul basar. Contohnya, hindari melihat hal-hal yang diharamkan, baik langsung maupun melalui gadget. Contoh kedua, gunakan fitur parental control atau filter konten negatif. Yang ketiga, pilih teman bergaul yang baik atau saleh. Contohnya, berteman dengan orang yang mengingat kita pada kebaikan. Contoh kedua, hindari lingkungan yang mendorong pada maksiat. 4. Isi waktu dengan aktivitas positif. Contohnya, ikuti ekstrakurikuler, olahraga, kursus, keterampilan, atau kegiatan sosial. Contoh kedua, batasi waktu di media sosial dan gunakan untuk hal bermanfaat. 5. Tingkatkan komunikasi dengan orang tua. Contohnya, ceritakan kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Contoh kedua, mintalah nasihat dan dukungan. 6. Gunakan teknologi dengan bijak. Contohnya, unfollow atau blokir akun-akun yang mengarahkan pada konten negatif. Contoh kedua, ikuti akun keagamaan atau edukatif di media sosial. 7. Memiliki cita-cita dan target hidup yang jelas. Contohnya, fokus pada tujuan pendidikan dan karier. Contoh kedua, ingat bahwa pergaulan bebas dapat menghancurkan impian. Itulah tadi hasil dari diskusi kelompok 4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus. Ya, terima kasih buat tiap-tiap kelompok yang telah memberikan atau presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Pak Guru ingin menanyakan satu hal, ya, tentang materi yang telah kalian pelajari tadi. Ya. Pertanyaan: apa arti dari la taqrabu zina? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. La taqrabu zina artinya janganlah engkau mendekati zina. Ya. Janganlah engkau mendekati zina. Jadi itu adalah arti dari la taqrabu zina. Itu janganlah engkau mendekati zina. Yang selanjutnya, dari hasil pembelajaran awal sampai akhir ini, marilah kita simpulkan atau mengambil kesimpulan. Ya, kira-kira siapa yang bisa simpulkan pembelajaran awal sampai akhir? Apa hikmah ya dari pelajaran pada hari ini? Siapa? Ya, coba boleh. Ya, simpulkan. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan bermanfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita pada kesempatan ini, ya, yaitu Allah melarang yang namanya bentuk pergaulan bebas atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat. Jadi harus kita mencari teman atau bergaul dengan teman yang baik akhlaknya, ya, agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang melanggar norma agama, ya. Jadi baik, selanjutnya kita menutup pembelajaran pada hari ini. Ya. Saya minta satu orang perwakilan untuk maju ke depan membaca doa. Ya, sebelum kita membaca doa penutup, Pak lupa, sebelum kita membaca doa penutup, ya, minggu depan kita akan belajar tentang cara kepemimpinan Abbasiyah. Ya, jadi itu materi yang akan kita bahas pada minggu depan. Ya. Bahkan perwakilan atau siapa yang pimpin untuk doa penutup, silakan. Said Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Illa alladziina amanu wa amilus solihati. Wa tawassaw bil sabri. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah akhir dari pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.